Mas Darno mengedit tanggal pada cek dengan tanggal hari ini, kemudian memotong nama pemilik cek dan menempelkannya di lembaran cek fotokopian. Ia berhasil membuat sebuah cek palsu. Mas Darno membawanya ke bank, namun saat mencoba mencairkannya, kasir langsung tahu dan berkata, "Ngapuro editane kurang apik mas." Mas Darno langsung acting nggak tahu apa-apa dan sok batuk-batuk biar nggak ditangkap. Mas Darno pulang dengan kecewa. Saat berjalan pulang, dia melihat sekelompok pilot idaman perawat yang turun dari mobil dengan mengenakan seragam ketat. Mereka berjalan sok cool dan dikerubungi oleh pramugari unyu dan menggemaskan. Bahkan Krucil Epep mendekati mereka untuk meminta gift skin alok. Manajer bank pun menyapa para pilot dengan sangat hormat. Mas Darno yang labil kayak Gen Z merasa iri dan memutuskan menjadi pilot aja. Ia menyamar menjadi wartawan dan mencari info gimana caranya jadi pilot idaman mertua. Mas Darno pun datang ke penjahit dan ngapusi Pak Penjahit jika seragamnya hilang dicolong wong gila. Ia pun mendapatkan seragam baru yang masih kinyis-kinyis. Namun saat akan membayar, Mas Darno tidak punya uang, kemudian berencana memberikan selembar cek palsunya. Beruntungnya Pak Penjahit bilang bahwa hanya memerlukan nomor SIM pilot untuk mengurus pembayaran pada perusahaan. Dengan seragam barunya, sekarang Mas Darno pun langsung menjadi idaman wanita. Apalagi dengan wajahnya yang good looking membuatnya tampak sangat cool. Begitu datang ke bank, Mas Darno diperlakukan dengan baik dan cek fotokopiannya langsung diterima tanpa ragu. Hanya bermodal jadi pilot palsu, dia berhasil ngapusi banyak orang dan tidurnya pun di kasur empuk hotel bintang 7 anti masuk angin. Di sana Mas Darno kembali melancarkan usaha tipu-tipunya dengan membeli pesawat mainan dan merendamnya untuk melepas logo maskapai penerbangan. Kemudian ia menempelkannya di cek fotokopian dan menekannya dengan buku. Mas Darno pun membeli puluhan pesawat mainan dan berhasil membuat banyak cek palsu. Proses menambang dosanya pun belum berakhir. Kini ia mulai terbang secara gratis dengan cara nunut di pesawat lain dan bergaya seolah-olah dia adalah seorang pilot. Mas Darno puluhan kali nunut terbang dan traveling tanpa modal sedikit pun, dan ia menikmatinya. Untuk membuat cek palsunya semakin sulit dideteksi, ia membeli mesin cetak tua seperti milik bank. Namun karena terlalu banyak cek fotokopian yang beredar, polisi gabut mulai menyelidikinya dan memutuskan untuk menangkap Mas Darno. Mereka pun berhasil menggerebek Mas Darno di kamar hotelnya, namun di sana tidak ada siapapun. Polisi ini pun berteriak agar ia keluar dari WC. Mas Darno keluar dengan santuy dan berkata, "Nyong Sasupri dari BPU PKI. Wong kewes tak sikat," katanya tanpa dosa. Polisi itu tidak langsung percaya dan meminta KTP-nya. Tanpa ragu, Mas Darno menyerahkan dompetnya dan mengajak polisi itu ke jendela dan menunjuk jika rekannya telah membawa buronan itu pergi. Polisi itu percaya aja diapusi sama Mas Darno. Ia merasa lega dan sok-sokan memeriksa identitas Pak Polisi tersebut. Sambil ngobrol ngalor ngidul, Mas Darno mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar. Namun tiba-tiba polisi itu memanggilnya. "Pri!" Mas Darno pun kaget dan berbalik, tapi ternyata dompetnya ketinggalan. Mas Darno pun berkata, "Gawaset bro, seng tenang." Dia pun pergi dan polisi itu pelongo-pelongo diapusi Mas Darno.